Kita akan coba melihat beberapa penelitian yang terkait dengan manajemen laba. Saya menggunakan penelitian oleh Eko Suyono dengan judul berbagai model pengukuran earning management, mana yang paling akurat. Artikel ini sangat menarik karena menjelaskan tentang manajemen laba dari awal ini ceritanya. Ini bisa untuk jadi patokan bagi yang ingin melakukan penelitian tentang manajemen laba. Kita baca dulu abstraknya. Healy dan Wahlen. Healy ini sangat terkenal kalau untuk manajemen laba. Manajemen laba ini terjadi ketika manajer mengungkapkan penilaian dalam pelaporan keuangan dan menyusun transaksi untuk mengubah laporan keuangan sehingga menyelesaikan beberapa pemangku kepentingan mengenai hasil mendasar yang bergantung pada angka akuntansi yang dilaporkan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang bergantung pada angka akuntansi yang dilaporkan. Beberapa peneliti seperti Healy tahun 1985 bisa dikatakan Healy 1985 ini adalah perintis dari manajemen laba. Diikuti oleh D'Angelo 1986, Jones 1991, ini yang sangat terkenal, masih sering dipakai juga. Kemudian model industri tahun 91, ada juga Modified Jones tahun 95, ini juga terkenal. Kotari tahun 2000 terkenal juga. Dicek 2002, itu yang pakai cash flow. Steuben 2010 yang pakai accrual piutang. Model pendekatan baru 2011 dan lainnya. Setelah kita baca abstrak, kita lihat lagi pendahuluan. Kalau pendahuluan saya rasa seperti biasa, hanya membahas fenomena, terutama ini karena ini penelitian literatur review, ya berarti bahas tentang penelitian sebelumnya yang bahas tentang earning management juga. GAAP, prinsip akuntansi yang diterima umum, karena memang manajemen laba itu kan sebenarnya dikatakan pelanggaran juga tidak, karena dia mengikuti kelemahan dari peraturan akuntansi yang ada. Jadi setiap peraturan itu memang ada kelemahannya dan mereka masuk di sana. Itulah kemampuan para manajer untuk melakukan diskresi atau kalau bahasanya diskresi akrual. Oke, ini tinjauan pustaka. Nah ini dia, model Healy tahun 1985. Dia tetap menggunakan konsep total akrual. Total akrual ini bisa dihitung dengan cara ini. Kalau rumus total akrual itu kan laba bersih dikurang laba bersih dikurang arus kas operasi tambah depresiasi. Itu pakai pendekatan laba rugi. Nanti ada juga yang menghitung total akrual dengan pendekatan laba rugi. Pendekat manajemen laba total akrual dengan pendekatan neraca. Itu menggunakan angka-angka yang dari neraca aja untuk hitung total akrualnya. Pakai yang mana saja boleh. Nah, kalau untuk model Healy, ini ada persamaan umum ya. Total akrual adalah non-discretionary akrual ditambah dengan discretionary akrual. Nah, akuralnya tuh pakai rumus yang ini, yang dibuat oleh Healy. Di sini kita butuh depresiasi, nilai item luar biasa, ini biasa di laba rugi. T1 ini kalau rencana bonus dihitung dari laba setelah laba luar biasa. Kalau yang D2 ini dari sebelum pajak, atau sebelum atau sesudah pajak penghasilan. Ini D2 nanti pakai di belakang. AR ini perubahan piutang, ada deltanya ya. Delta INV ini berarti perubahan persediaan. Delta AP ini adalah perubahan utang usaha. Delta TP adalah perubahan utang pajak. DT D1 ini harusnya. Kemudian ada dari model D'Angelo rumusnya total akrual dari
TA berarti total aset dari tahun sebelumnya. Kemudian model Jones, ini model yang paling terkenal. Kalau di sini konsepnya sih pakai regresi nanti. Pertama, regresikan dulu model yang ini. Ini tetap Jones ya, tahun 91. Total akrualnya sama dengan ini koefisien regresi ya. Ini 1 bagi total aset tahun sebelumnya. Ini perubahan perubahan pendapatan. Kalau ini nilai akibat tetapnya yang sudah dipotong penyusutan. Dan ini adalah error. Nanti udah dapat angka ini, kita regresikan. Nanti kan dapat nih A1, A2, dan A3. Kita masukin angka-angka yang 1 per AT-1, delta ref sama PPE. Nanti kita hitung secara manual dapat yang namanya discretionary accrual atau DA. Nah, nanti NDA-nya itu adalah total accrual kurang discretionary accrual. Atau kalau kita pakai SPSS, program statistik, saat kita olah data ini, kita langsung simpan saja errornya. Itu sama dengan non-discretionary accrual. Jadi lebih cepat dapatnya. Model industri tahun 91. Ya, ini konsepnya juga sama. Non-discretionary accrual pakai ini, nanti dari regresi. Pakai SPSS lebih cepat. Modified Jones tahun 95. Dia sama dengan yang sebelumnya. Cuman ya ini dibagi AT-1. Nah, ini dia. Terutama pembeda keduanya adalah ada delta REC di sini. Perubahan piutang. Kalau delta ref ini kan perubahan pendapatan. Total accrual. Ini non-discretionary accrual. Dan ini adalah discretionary accrual. Dicau dicek tahun 2002. Kalau ini konsepnya dia pakai arus kas operasi yang T-1, T, dan T+1. Misalnya nih kita analisis manajemen laba tahun 2020. Berarti 2020 itu yang di sini, yang T. T-1-nya yang 2019, T+1-nya yang 2021. Begitu. Jadi di regresi tetap ambil di errornya. Model Kotari 2005. Ini artikelnya harusnya menampilkan rumusnya ya, supaya kita bisa lihat persamaannya. Pada dasarnya Kotari ini sama dengan Jones, dia hanya menambahkan faktor ROA sebagai variable control. ROA-nya juga ada yang T dan ada yang ROA T-1. Itu ada fungsinya masing-masing kalau kita membaca langsung ke artikel Kotarinya. Berikutnya Steuben 2010. Ini yang agak berbeda dari yang sebelumnya, karena sebelum-sebelumnya kan akrual laba ya. Kalau ini menggunakan akrual piutang. Nih, piutang usaha, account receivable atau AR. Nah, rumus-rumus ini kan memang agak sedikit rumit untuk dipahami. Tapi ada rumus yang lebih sederhana. Ini. Ini harusnya dibagi lagi menjadi yang kuartal 1 sampai 3 dan kuartal 4 saja. Tapi di sini tidak dimunculkan. Mungkin nanti di pembahasan video berikutnya akan lebih lengkap saya jelaskan. Berikutnya pendekatan baru DECO 2011. Nah, ini rumusnya agak panjang ini. Dan sejujurnya saya juga belum pernah mencoba model ini. Saya paling tinggi hanya pernah mencoba ya model Steuben ini 2010. Model manajemen laba yang di atas 2010 belum pernah saya coba, tetapi ini menjadi hal yang menarik juga. Semoga suatu saat ada waktu untuk melakukannya. Nah, ini pembahasan dari jurnalnya. Ya, namanya literatur review hanya membahas-bahas tulisan ya, tidak ada hitungan statistik. Baru kita masuk ke kesimpulan. Manajemen laba, praktik pengelolaan penyajian laba, oke.
Ini dia menjelaskan runtutan teorinya. Sebenarnya kalau dari ini kita bisa melihat banyak hal. Kalau dari segi filsafat, ini termasuk bisa salah satunya yang the structure of scientific revolution ya. Sama falsifikasi dari Karl Popper. Kalau yang structure of scientific revolution-nya itu dari Thomas Kuhn ya, filsafatnya. Kenapa saya katakan ada dua? Yang pertama, kalau kita melihat dari pandangan Thomas Kuhn, revolusi ilmiah, ini kan Healy, Angelo, Jones, sampai Dechow-Dichev itu kan termasuk Kotari menggunakan total akura laba. Kemudian scientific revolusinya terjadi ketika Steuben 2010 muncul menggunakan akural piutang. Jadi yang dari awalnya akura laba terjadi suatu revolusi ilmiah menjadi menggunakan akural piutang untuk mengukur manajemen laba. Nah, saya katakan juga sebagai falsifikasi, sebagai pendekatan filsafatnya Karl Popper, karena dari model Healy sampai Kotari yang sama-sama satu total akura laba, dia juga konsisten ada perubahannya. Misalnya model Healy, kemudian berkembang ke Angelo, mungkin kurang nampak. Kita bisa lihat dari Jones ya. Dari Jones ke Modified Jones itu ada variabel tambahan yaitu perubahan piutang. Kemudian ke Dechow-Dichev itu mengatasi kelemahan sebelumnya, itu menambahkan faktor arus tas. Kemudian, tapi ada lagi kelemahan di Dechow-Dichev-nya, tidak memperhatikan laba dari perusahaan itu sendiri. Makanya Psikotari 2005 menambahkan faktor kontrol ROA, return on asset, untuk faktor kontrol laba yang perusahaan besar dan laba yang perusahaan kecil. Nah, begitu kan nampak ada falsifikasinya dari teori-teori sebelumnya, di mana teori sebelumnya ada yang kurang difalsifikasi, kemudian ditambah dengan metode baru atau variabel baru untuk melengkapinya. Manajemen laba ini penelitian yang sangat menarik karena sampai sekarang pun belum ditemukan metode manajemen laba yang terbaik. Tugas kita sebagai peneliti ya harus mencari atau mendapatkan model manajemen laba yang bisa membuat investor menghitung lebih baik portofolio investasinya. Saya coba cari lagi, mana tahu ada artikel yang bagus tentang manajemen laba. Ini artikel oleh Subramanyam tahun 1996, cukup lama, tetapi ini termasuk artikel klasik. Manajemen laba itu kan sering diibaratkan dengan hal yang buruk ya, yang merugikan perusahaan. Tetapi tidak pada penelitian Subramanyam, dia malah berhasil menemukan fakta bahwa manajemen laba di tempat penelitiannya itu memberikan dampak positif ke nilai perusahaan. Nah, jadi ini terbit di The Journal of Accounting and Economics dengan judul The Pricing of Discretionary Accruals. Kita baca dulu abstraknya. Paper ini mengevaluasi jika harga pasar dari saham itu accrual diskresioner. Bukti menunjukkan bahwa secara rata-rata pasar itu menggunakan harga pasar yang dikaitkan dengan accrual diskresioner. Bukti ini konsisten dengan dua skenario alternatif, di mana yang pertama, diskresi manajer meningkatkan kemampuan laba untuk mencerminkan nilai ekonomis, dan yang kedua, accrual diskresioner itu oportunistik dan value irrelevant, tetapi dinilai oleh market yang tidak efisien. Nah, bukti lebih lanjut itu konsisten dengan penjelasannya. Ada bukti bahwa manajemen laba pervasif
meningkatkan persistensi dan prediktabilitas dari pelaporan laba. Ini juga menunjukkan bahwa akrual diskresioner memprediksi laba masa depan dan perubahan dividen. Meskipun beberapa pengujian sensitivitas, error dari pengukuran di akrual diskresioner ini dapat menjelaskan hasil dari penelitiannya. Kita tidak perlu baca introduksi yang terlalu lama, kita langsung saja ke tabel-tabel hasil pengujiannya. Kalau ini kan statistik deskriptif ya, dia menggunakan model Jones dan model modified Jones. Kalau ini statistik deskriptif, kita lewati dulu. Kalau ini sama tabel 3 ya, nggak salah itu. Ini dia. Ini terlihat model 1 dia hanya menggunakan OCF sebagai komponen labanya. Operating cash flow. Kalau ini DNI, ada keterangannya ini. Non-discretionary income. Terus ada DAC, discretionary accrual, non-discretionary accrual, total accrual, net income. OCF hanya menjelaskan 2,93%. Net income hanya menjelaskan 5,44%. Kalau ini non-discretionary net income hanya menjelaskan 4,3%. Jadi kalau untuk univariate model, net income yang paling bagus nih untuk menjelaskan manajemen laba. Jadi dari OCF sampai NI ini adalah komponen laba ya. Kemudian panel B ini multivariate, berarti lebih dari dua variabel. Lebih dari satu variabel. Kita lihat R-square paling tinggi ada di 6,48. Ini dijelaskan ketika ada komponen discretionary accrual masuk. Coba kita lihat kalau discretionary accrual tidak masuk, R-square-nya lebih rendah ya. Kalau ini pun pakai cash flow dengan total accrual masih 6,15. Nah, sekali DAC masuk, R-square-nya langsung meningkat nih, 6,48. Berarti nampak di sini kalau discretionary accrual yang paling menjelaskan ini earning components untuk return sahamnya. Lebih begitu. Nah, ini perbandingan R-square-nya model 2 dan model 1 2,51. Ya, ini selisihnya, selisih dari R-square. Model 3 dan model 1 ya, selisihnya, selisih R-square-nya. Oke, ini kan 1,11 selisihnya. Inilah dia. Oke, kita lanjut ke tabel berikutnya. Ini. Kurang lebih ini sama juga. Kita lihat R-square paling tinggi di sini. Ini ya, R-square paling tinggi 6,56. Kita lihat yang lain juga. Ini hanya korelasi. Ini rata-rata dan standar deviasi. Ini autokorelasi. Kita amati. Nah ini pakai current, future untuk net income, operating cash flow, dan non-discretionary net income. Non-discretionary income. Ini sama juga, kita lihat dari R-square-nya ya. Net income paling tinggi di sini ya. Ini
yang dividen dengan accrual diskresioner. Ini sudah habis. Ya, mungkin ini sekilas saja kita baca tentang Subramaniam karena ini artikelnya sangat bagus dan perlu waktu lebih dalam untuk memahaminya. Mungkin apabila ada waktu akan dibuat video terpisah. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan tentang manajemen laba. Semoga dapat membantu teman-teman yang sedang melakukan penelitian tentang manajemen laba. Terima kasih.